Tuhan, kami akan bersama-sama memulai ibadah pada minggu ini. Berkati dan urapi kami Tuhan, supaya ibadah ini boleh membangun iman kami. Dalam kasih Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, alangkah menyenangkan bersekutu denganmu. Kami menghadap dengan cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah ini dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Di perayaan Minggu Sengsara kelima ini, kita diajak mengingat segala jalan derita Tuhan yang Dia alami sebelum Dia disalibkan. Apakah yang kurang jika kita bersama Tuhan? Mari kita berlitani dari Filipi 4 ayat 1, 6 dan ke-13 sebagai pujian pengharapan kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Janganlah hanya kamu khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat tertampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Beban salib kehidupan menekan berat, duri dalam daging menyayat perih. Suara duka cita mengusik setiap hati. Salib-salib patah menjadi beban yang tak selesai. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, hanya datang saat kesusahan dan pergi dalam kesenangan. Marilah berdiri, beribadahlah bagi Tuhan. Dialah yang menuntun kita dalam ziarah salib. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bila
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara. Pembacaan Nats Pembimbing. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita akan sambut Nats Pembimbing kita hari ini dengan menaikkan pujian dari pelengkap Bidung Jemaat 138. Kita naikkan bait 1 dan 2. Duka cita datang dalam kegelisahan jiwa, mengusik rasa damai di dalam hati, meninggalkan tangisan dalam jejak kesakitan.
Saudara-saudara, sebab perhatikan betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengajarkan kepada kamu kesungguhan yang besar. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Duka cita salib datang setiap waktu, tetapi Dia yang kamu sembah sebagai Tuhan telah masuk dalam kengerian salib, supaya dalam cerita salib kamu yang lemah dituntun untuk menjadi kuat. Saudara yang terkasih, Mazmur 62 ayat 5 sampai 8 akan kita baca sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mazmur 62 ayat 5 sampai 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah pembantuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kamu memenuhi hukum kasih. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan yang sudah kita khususkan dalam amplop, dan kita akan persembahkan kepada Tuhan. Sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepada-Nya. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan iringi persembahan yang kita aturkan ini dengan pelengkap Kidung Jemaat 271. Kita nyanyikan bait 1 sampai dengan yang ketiga. Oh
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami di dalam kami memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, jadikan persembahan yang hidup, kudus dan benar kepada Allah. Berkati juga bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkannya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati majelis semua dalam mengelola persembahan ini, sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pelengkap Kidung Jemaat 245. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Seperti wanita tapi diri semua. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau lihatkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mendidik kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk menghibur serta memberi kekuatan kepada kami dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan jadikan kami pelaku firman yang sejati. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua. Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tema pada khotbah Minggu 5 April sebagai Minggu Palma hari ini adalah belajar hidup dalam kerendahan hati sebagai wujud perilaku anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang penulis Andre Murray telah menulis buku tentang kerendahan hati yang dalam kata sambutannya yang ditulis oleh Winky Bradley mengatakan bahwa kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam abad ini. Karena kerendahan hati itu sendiri sebagai suatu syarat untuk kesuksesan sejati. Banyak penulis yang menuliskan tentang berkat dan sukses, tetapi hal kerendahan hati banyak orang yang tidak mau bahkan menggeluti buku itu. Karena itu maka kita kembali belajar bagaimana Kristus Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-11 belajar hidup dalam kerendahan hati sebagai wujud perilaku anak Tuhan. Bahwa teladan ini saya mencontohkan tentang perilaku rendah hati ini. Kita memiliki seorang pemimpin yaitu Presiden Joko Widodo. Perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan sikap dan perbuatannya, tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, bahkan juga tidak mendapatkan pujian atau didorong oleh keinginan atau ambisi pribadi untuk mendapatkan pengakuan banyak orang. Dia secara tulus, jujur, rendah hati. Contoh sekali yaitu ketika beliau sangat menghormati orang tuanya, sekalipun beliau adalah seorang pemimpin. Beliau sangat mengasihi orang tuanya. Beliau juga tidak pernah menyombongkan diri di hadapan semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, kerendahan hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mendapatkan contoh dari Tuhan Yesus. Dalam kerendahannya sejak lahir, bahkan dalam hidup sehari-harinya, bahkan kemudian saat pengorbanannya di kayu salib. Dan hari ini kita berada dalam Minggu Palmarum, Minggu sengsara Tuhan Yesus. Kita diajar untuk belajar rendah hati sebagaimana Tuhan Yesus sudah merendahkan dirinya. Teladan dari Yesus menjadi pembelajaran buat kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita, bahwa seringkali kita mengabaikan orang lain. Kita menganggap orang lain itu tidak seide dengan kita. Kita menganggap rendah orang lain, bahkan kita tidak menghargai orang lain. Gambaran di dalam kitab Filipi ini adalah bagaimana kesediaan untuk merendahkan diri itu ditunjukkan oleh Yesus dengan menjadi seorang hamba. Bahkan dia taat sampai mati. Dan itulah juga yang kita lihat kalau kita baca di dalam kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai yang ke-11. Ketika Yesus waktu itu memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, dia datang dengan lemah lembut, bukan dengan mengendarai kuda yang selalu dipakai dalam perang, tidak datang dengan kekuatan senjata, tetapi dia datang dengan kelembutan sebagai seorang raja
yang memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Tindakan Yesus yang dengan perilaku seperti ini menunjukkan dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias yang rendah hati, anti kekerasan, beritakan damai kepada bangsa-bangsa. Dia dalam perayaan menuju Yerusalem merayakan Paskah Perjanjian Lama dengan penyambutan yang gegap gempita yang dilakukan oleh banyak orang dengan menghamparkan pakaian mereka di tengah jalan yang dilalui Yesus waktu itu. Tetapi Yesus memakai kohen, datang dengan lemah lembut, bukan dengan mengendarai kuda. Disinilah tindakan kasihnya yang diwujudkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, arogansi, keangkuhan diri, melihat orang lain, meremehkan orang lain, masih banyak terlihat di dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat banyak orang kemudian dengan memakai kedudukannya, memakai apa menjadi pangkatnya, merendahkan orang lain, memandang orang lain itu rendah. Tetapi kita hari ini melihat bagaimana kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai hamba, yang dengan berani menunjukkan identitasnya yang berbeda dengan orang lain. Sebetulnya inilah yang menjadi teladan utama kita dalam kehidupan Yesus Kristus. Teladan yang ditunjukkan berjalan dalam kerendahan hati, tidak menyombongkan dirinya, sekalipun dia adalah seorang raja memiliki kedudukan. Mestinya ini juga menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dengan rendah hati mampu untuk menunjukkan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, tidak arogan dan tidak tinggi hati. Biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan ini boleh menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, yang tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan minggu hari ini. Kami telah mendapatkan pelajaran yang penting dalam kehidupan kami. Bagaimana kami dibentuk sebagai anak-anak Tuhan, melalui perilaku hidup kami, dengan kami hidup di dalam kerendahan hati. Masih banyak orang yang mengaku-ngakukan kedudukan, jabatan, bahkan pengaruh dalam hidupnya, sehingga memandang rendah orang lain. Tapi Tuhan, Engkau memberikan teladan kepada kami bahwa sekalipun memiliki jabatan, memiliki kedudukan yang tinggi, tidak membuat sombong, arogan dan sewenang-wenang. Tetapi Tuhan telah menunjukkan teladan yang baik kepada kami, di mana kami harus belajar rendah hati sebagai bentuk perilaku hidup kami sebagai anak Tuhan. Biarlah kami terus menghargai sesama kami, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Kami bersyukur Bapa, melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini, kami boleh mendapatkan pelajaran penting dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan juga bagi anak-anak Tuhan yang saat ini beribadah, kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami.
Berkati bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberikan kesembuhan, penghiburan, dan penguatan. Bagi mereka yang lemah imannya, Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan, sehingga mereka boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua agar mereka juga, Tuhan, boleh senantiasa hibur dan kuatkan mereka di dalam menghadapi masa-masa hidup mereka, Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Kami berdoa Bapa juga bagi anak-anak kami yang sekarang ini harus belajar di rumah-rumah karena kondisi yang mengharuskan. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati anak-anak kami supaya mereka boleh belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh terwujud dengan baik. Berkati juga bagi orang tua yang telah membiayai hidup mereka, Tuhan, supaya mereka boleh memberikan dorongan yang baik buat anak-anak mereka, sehingga hidup mereka senantiasa dapat menjadi baik dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa juga bagi segala kegiatan-kegiatan yang kami lakukan hari ini di rumah kami, Tuhan. Biarlah ajarlah kepada kami untuk kami tetap membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup kami, supaya iman percaya kami tetap bertumbuh dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan, bangsa Indonesia, di tengah wabah virus corona COVID-19 yang mewabah di tengah dunia ini, Tuhan. Biarlah kami mohon kiranya Bapa berdoa bagi para dokter, perawat yang ada di garda depan dalam menangani para pasien. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati mereka, supaya setiap tangan-tangan yang boleh mereka pakai di dalam mereka melayani orang-orang yang sakit, boleh Tuhan pakai untuk boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka. Demikian juga bagi para dokter dan perawat maupun keluarganya, Tuhan berkati juga, supaya mereka dengan tetap setia menjalankan tugas mereka. Juga bagi kami sebagai warga negara yang baik, biarlah kami juga terus mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami, sehingga penyebaran virus corona ini akan segera berhenti. Bahkan kami kembali dalam keadaan semula, hidup dalam keadaan yang normal kembali, sehingga segala kegiatan kami boleh kami lakukan dengan baik. Bahkan kami boleh berjumpa dengan sanak saudara kami, sehingga semuanya boleh selesai dengan keadaan baik, dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk semua hal yang boleh kami doakan pada hari ini, dan kami semua nyatakan dalam kehidupan kami melalui sikap dan tindakan kami, seperti juga Tuhan telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, yang telah mengajar kita untuk rendah hati, meneladani Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 245. Kita nyanyikan bait yang ketiga.
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menerima pemutusan, bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Kami bersedia terus untuk saling menolong dan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari ibadah ini kita tutup dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Hidung Jemaat 164. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, tetap berdoa, berserah kepada Tuhan.